Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail tentang SAP PP Modul, Anda bisa lihat di situs sapindonesia.net ya. Di situ saya membahas tentang materi SAP PP Modul mulai dari konsep bisnis, kemudian bagaimana cara praktek di SAP System, kemudian juga yang terakhir adalah konfigurasi dari sistem PP modul. Oke, agenda kita kali ini adalah tentang production order release ya. Materinya adalah bagaimana apa yang dimaksud dengan production order release, kemudian bagaimana cara melakukan proses rilis di production order, kemudian beberapa cara untuk merilis ya, bagaimana tadi bagaimana cara untuk merilis. Kalau ini metode-metode yang bisa kita lakukan untuk merilis production order. Kemudian ini adalah release order dengan menggunakan scheduling profile. Dan yang terakhir adalah status management in the production order ya. Oke, kita lihat secara overview. Yang dimaksud dengan production order release adalah setelah kita menetapkan ya bahwa semua resource material availability yang diperlukan semuanya sudah available untuk produksi, maka production order dapat di carry out gitu kan untuk proses produksi. Kemudian order release adalah dasar untuk pemrosesan lebih lanjut dari production order seperti material good issue ya, withdrawal, settlement, confirmation dan seterusnya. Jadi ini order release itu merupakan proses pembuatan status yang mandatori, baru kita bisa berlanjut ke tindakan selanjutnya setelah rilis. Dan production order dapat dirilis secara manual ataupun secara otomatis. Kemudian Anda dapat merilis masing-masing operation, semua order atau beberapa order sekaligus. Jadi polanya itu rilis production order bisa pada masing-masing operation ya. Jadi operation kalau misalnya ada 5 operation, Anda rilis 5-5-nya secara berurutan, secara bertahap. Atau Anda bisa juga melakukan proses rilis pada semua order ya. Atau sekaligus order dirilis juga operation sekaligus akan terupdate rilis. Ketika production order dirilis, status order diupdate dengan tandanya statusnya adalah rel, artinya sudah dirilis. Oke. Nah, ini step dari production order release. Pertama dari order creation ya. Dari order creation, kemudian mesin usage, dia akan mengecek dari ketersediaan mesin ya, mesinnya available atau tidak. Kemudian availability check ya, dia ngecek juga dalam ketersediaan stok atau material. Baru setelah semua itu baru dibuatkan status rilis ya. Nah, setelah production order dirilis, maka dapat dilakukan proses berikutnya, misalnya print dokumen dari production order ya. Jadi production order itu bisa dibuat print dokumennya untuk proses tindakan ke shop floor. Sekaligus juga bisa kita melakukan proses good issue ya, good issue dari material withdrawal, atau
juga proses confirmation ya. Nanti step berikutnya setelah rilis juga kita bisa melakukan proses konfirmasi atau proses aktualisasi dari production order. Dan good receipt, tentunya good receipt adalah proses terakhir dari produksi untuk melakukan proses receipt berapa hasil produksi. Dan terakhir nanti akan dilakukan proses settlement oleh tim CO, tim accounting. Kira-kira gambaran flow-nya seperti itu. Bisa saya sebentar saya urutkan dulu bahwa step dari production order release itu pertamanya adalah production ya. Production order creation, kemudian material availability check, juga di sini termasuk dari mesin ya. Berikutnya adalah release ya, releasing production order. Kemudian adalah good issue. Kemudian confirmation. Kemudian good receipt. Settlement dan closure. Ya. Jadi step dari production order itu pertama membuat production order, create production order, kemudian material availability check dan mesin ya, mengecek resource dari mesin dan kapasitas mesin dan material. Lalu ordernya itu dirilis untuk menunjukkan bahwa production order sudah siap diproses dilakukan selanjutnya. Kemudian good issue ya. Good issue berarti pengambilan barang raw material untuk proses pembuatan finish product. Kemudian setelah selesai baru confirmation ya. Confirmation dari production order. Artinya adalah aktualisasi dari proses produksi. Kalau tadi misalnya berapa bikin, berapa hasil. Kemudian proses berikutnya adalah good receipt. Good receipt berarti itu tadi yang berapa hasil dari finish product. Kemudian terakhir adalah proses settlement oleh accounting, oleh tim CO. Dan terakhir adalah, teko dulu ya. Technical complete, ordernya di status menjadi teko, dan terakhir adalah closure. Oke, jadi stepnya seperti itu ya yang ada di produksi. Kita baru masuk ke tahap rilis ya, releasing dari production order. Oke, selanjutnya dari gambar ini ada beberapa cara untuk melakukan proses rilis di production order, yaitu dengan yang model ini mass processing. Jadi order-order yang status CRTD akan dibuatkan status real secara massal. Kalau misalnya ada 5 order yang CRTD yang statusnya create, kita bisa lakukan proses kelima-limanya untuk membuat status rel atau rilis. Kemudian yang release order tentu saja ini yang per order, kita bisa lakukan per order dengan proses ada tombol rel gitu yang bendera hijau, kemudian ada tekan di situ melakukan proses release order terhadap satu order.
Bisa juga rilis itu dilakukan proses pada operation ya. Kalau misalnya di dalam satu order itu ada 5 operation, mungkin saya bisa gambarkan gini. Ini adalah order 10 misalnya operation 1, operation 2. Nah, jadi proses rilis pun bisa dilakukan di order sini, di header berarti kan. Di header di sini bisa rel gitu. Otomatis operation yang ada di sini akan terbentuk status rel semuanya. Oke ya. Ada juga prosesnya rilis itu bisa dilakukan per operation. Jadi kalau misalnya Anda rilis operation 10 ya, dirilis. Di sini juga ada tanda nanti di operation itu ada bendera hijau juga untuk rilis operation. Maka status ordernya di sini PRL ya, partial release gitu. Nanti berikutnya Anda proses lagi yang kedua rel, maka baru di sini berubah menjadi rel. Oke ya. Seperti itu polanya. Kemudian rilis juga ini yang bisa dilakukan secara manual. Tadi kita melakukan proses secara manual. Ada juga yang melakukan secara otomatis ya. Secara otomatis itu dengan cara menempelkan scheduling profile ya. Jadi nanti Anda bikin di SPRO ya. Ini kalau ini di SPRO namanya scheduling profile. Nah, setelah bikin define scheduling profile, kemudian Anda tempelkan di material master ya, material master pada view work scheduling. Oke, ya. Oke, seperti itu tentang bagaimana cara rilis dari proses production order. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.